Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi Fonindi, NIM E 2019-1182 dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat yang berjudul Pengantar Ekonomi Makro Islam. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pengantar ekonomi makro Islam, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dan definisi dari pengertian ekonomi makro Islam. Definisi ekonomi menurut bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos, yang berarti tata laksana rumah tangga. Sesudah melalui masa yang sangat panjang, barulah ilmu ekonomi mendapatkan bentuk serta takrif atau definisi yang seperti sekarang ini. Di dalam takrif itu, ternyata bahwa masalah utama dari setiap persoalan ekonomi adalah problem of choice di antara berbagai alternatif penggunaan suatu barang. Selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi. Dalam kamus ekonomi, definisi ilmu ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat dunia. Jadi, jika dikaitkan dengan definisi ilmu ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas permasalahan kebijaksanaan makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional, sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith, mengatakan bahwa ilmu tentang ekonomi ini adalah ilmu yang mendalami tingkah laku manusia pada umumnya dalam melakukan tata kelola terhadap sumber daya yang terbatas ataupun yang tak terbatas guna mencapai suatu tujuan dalam hidupnya. Kemudian menurut John Stuart Mill, menurut pendapat beliau, ilmu ekonomi adalah ilmu yang fokus pada semua hal yang berkaitan dengan penagihan dan juga pengeluaran. Selanjutnya menurut Karl Marx berpendapat bahwa ilmu ini merupakan ilmu tentang cara manusia bertahan hidup dalam struktur sosial kelas yang keterhubungannya ditetapkan dalam memanfaatkan sarana-sarana untuk produksi. Kemudian menurut Max Weber, pengertian menurut Max Weber berbunyi bahwa ilmu ini merupakan ilmu yang fokus meneliti tentang pola tindakan sosial yang terbentuk dan juga tindakan ekonomi secara individu dengan dasar berbagai nilai yang dipercayainya. Selanjutnya menurut Muhammad Hatta, menurut beliau, apa yang dimaksud ilmu ekonomi adalah ilmu tentang proses mencapai sebuah keadilan sosial dan juga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Yang kedua, ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Dalam ekonomi terapan, menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu. Yang ketiga adalah ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah
ilmu yang membahas tentang gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Baik ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro, kedua-duanya mempelajari masalah-masalah ekonomi. Namun, permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dalam sudut pandangnya. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan ekonomi dari unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Guna menyusun teori-teori ahli-ahli ekonomi klasik atau mikro berdasarkan pada anggapan-anggapan dasar tertentu antara lain. Yang pertama, setiap subjek ekonomi selalu bertindak ekonomis rasional, yakni para konsumen selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimal dari setiap barang dan jasa yang dikonsumsi. Sedangkan produsen selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Kedua, setiap subjek ekonomi mempunyai informasi yang lengkap atas segala sesuatu yang terjadi di pasar. Yang ketiga, tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga para subjek ekonomi dapat segera menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di pasar. Selanjutnya ada beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam. Yang pertama, menurut M. Akram Khan, secara lepas dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi makro Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Yang kedua, menurut Muhammad Abdul Manan. Menurut Manan, ilmu ekonomi makro Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menurut M. Umar Chapra. Menurut beliau, ekonomi makro Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Selanjutnya ada perbedaan ekonomi makro dan konvensional. Dalam teori makro, kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 kelompok besar, yaitu rumah tangga, produsen, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara-negara lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau masih ada yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.